Haleluya. Haleluya. Selamat pagi, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kemurahan Allah yang luar biasa kalau kita bisa berjumpa bersama melihat jemaat Gria 50 tempat ini dengan penuh sukacita datang dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara, terlebih kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan, Raja di atas segala raja, yang layak kita sembah dan muliakan pagi hari ini. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus oleh karena kasih rahmat dan anugerahnya yang besar, yang melimpah dalam hidup kita sampai hari ini. Kita boleh ada sampai hari ini, kita boleh ada karena kemurahan Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan kami semua kesempatan untuk kami membawa jemaat Gria 50 masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan pagi hari ini. Mari saya undang semua berdiri, kita mau menyembah kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dia yang layak kita sembah dan puji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami katakan kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau, sebab Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan Yesus, Engkau yang layak kami muliakan pada hari ini. Kasih setiamu sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Katakan Yesus, ku cinta Kau, Kau kutinggikan, Kau kuagungkan. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Memujimu, baik di dalam suka dan duka. Katakan Yesus, ku cinta Kau.
Ya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kembali Bapa di dalam surga. Buat waktu kesempatan yang indah pada pagi hari ini, kalau kami boleh kembali lagi datang beribadah kepadamu, kami ingin naikkan pujian syukur karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, karena Tuhan saja, karena kasih sayang-Mu yang begitu besar dan nyata berlaku di dalam hidup kami. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu hadir dan melawati kami semua yang ada Bapa. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, baik pelayanan pujian, baik pelayanan singer, baik pelayanan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami semua. Baik pelayanan musik, kolektan, seluruh kami yang ada, kami yakin, kami percaya, kami sudah mempersiapkan diri kami. Kami ingin diberkati oleh Engkau. Kami berdoa buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya sama-sama kami bersekutu untuk memuji, mengagungkan akan Tuhan. Kami berdoa kalau ada hati pikiran kami mungkin ada di dalam ruangan ini kuasa-kuasa yang tidak berkenan, Engkau mau hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kebebasan yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini, supaya kami tetap memuliakan Tuhan. Terpuji akan nama-Mu. Kami akan buka ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Sedikit saya akan memberikan pemberitahuan ya saudara. Minggu yang lalu Ibu Eng datang mengantar arisan. Dia katakan kepada saya, dia sudah membuka pelayanan di wilayah 11 saudara ya. Saya berdoa kepada Tuhan, saya katakan supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi dia tidak lagi beribadah di tempat ini, supaya saudara banyak yang bertanya-tanya kepada saya ya. Saya menunggu jawaban dari dia. Minggu yang lalu dia katakan, saya sudah membuka pelayanan. Puji Tuhan, kiranya dimanapun mereka berada, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, inilah yang saya sampaikan. Saya serahkan kepada pembawa acara. Puji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan saat pagi hari ini. Mari saudara semua kita bangkit berdiri, karena Tuhan yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja. Amin. Mari Dia yang layak terima pujian kita. Haleluya. Mari saudara kita terus memuji, menyembah kepada Tuhan Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Amin. Mari kita puji namanya.
manusia ada berapa miliar di bumi ini, namun Tuhan pilih saudara. Satu kehormatan kita, bahwa kita menyembah kepada Raja di atas segala raja. Mari kita bangkit, kita menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan Raja di atas segala raja. Mari kita semua umat pilihan Allah. Amin. Yeah.
pagi hari akan tetap kuat, akan tetap berdiri tegak sebagai anak-anak Tuhan. Karena Allah yang kita percaya adalah Allah di atas segala. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kegelapan, kita tidak akan pernah takut, karena Yesus berimanuel. Seberapa besar kepercayaan kita, seberapa besar, seberapa dalamnya kita mempercayai Allah kita, di situ kita akan melihat Allah yang kita percaya turut bekerja di dalam segala hal dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Sebentar firman-Nya akan dibentangkan untuk saya dan saudara. Yesus adalah sang firman itu sendiri. Hormati firman Tuhan. Terima pagi hari ini. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Thank you, Lord. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu, berjalan dalam lembah yang tidak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan, segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku. Kami percaya mendatangkan kebaikan.
boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian kami boleh naik dan berbau dupa harum di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, WL saat ini Engkau urapi dan berkati manapun dia berada, menjadi berkat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus pada pertengahan ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan ketika Tuhan saat ini kami mau duduk diam dan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, urapi kami Tuhan, terlebih Tuhan yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Singkapkan rahasia firman-Mu Tuhan. Engkau Tuhan, firman ini Tuhan boleh menjadi pengharapan kami, batu karang kami Tuhan dalam kehidupan kami mengarungi dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya ketika kami duduk diam Tuhan, firman-Mu akan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan juga korban persembahan pertama, kecil besar maupun yang memberi dan tidak memberi. Engkau melihat kedalaman hati kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami janji firman-Mu yang dan amin, Engkau akan memberkati 100 kali lipat ganda. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau ada puasa-puasa kegelapan Tuhan, atau Tuhan yang roh-roh jahat Tuhan yang akan mengganggu untuk kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman, kami bersatu hati Tuhan Yesus pada siang hari ini. Kami mau usir dan kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh duduk diam dan mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami Tuhan sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita memberikan persembahan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di Kriya 50. Mari kita mau belajar terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil menunggu kita mengangkat pujian ke bawah korban syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ini sudah ditulis ya karena kita sedang menjalani protokol kesehatan. Saya pakai stopwatch biar nggak kebablasan. Haleluya. Syukur, terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah mempercayakan pada saya untuk membagi berkat lewat kebenaran firman Allah. Amin. Saya ingat tanggal 8 itu saya dijadwal, terus saya bilang sama Ibu Gembala, tanggal 8 hari ulang tahun anak saya, boleh nggak mundur
tanggal 14 ya, waktu itu ya kan. Tanggal 8 tambah 7 berapa? Tanggal 15 ya. Tahunnya karena COVID ya merebak, itu ibadah di stop tanggal itu. Jadi setahun baru saya balik. Saya ngomong sama istri, saya bilang ini, udah setahun ya? Dia bilang, emang sebulan? Gue bilang, setahun. Berarti setahun. Bilang, ini di masa susah, di masa sulit gitu ya untuk kami di sana ya, nggak berasa gitu ya, udah setahun gitu. Apalagi lagi normal ya, sekarang aja udah normal gimana. Saya percaya juga jemaat Tuhan yang di tempat ini menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Sukacita tadi saudara ya, itu semangatku kan banget, saya kan pakai N95 ini, oksigennya dikit, wah sampai keringat saudara. Karena membutuhkan oksigen yang banyak ya saudara. Ya puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan yang ada. Mari kita akan baca kebenaran firman Allah dalam 2 Tawarik pasal 16. 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-12. Kalau sudah dapat, sudah ada di layar ya. Saya akan baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Asa ini adalah Raja Yehuda ya. Firman Allah berkata bahwa Raja Asa menderita sakit pada kakinya. Sakitnya bukan makin tambah sembuh, tetapi makin parah, makin bertambah sakit. Karena apa? Firman Allah katakan, dia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Tabib siapa? Tabib, dokter saudara. Apakah salah? Tidak salah saudara ya. Istri saya kerja di rumah sakit saudara. Saya khotbah ini dia ngotot, saya bilang kita baca dulu, kita lihat latar belakang saudara ya. Kalau kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, ini Raja Asa itu lebih mengandalkan temannya, raja yang lain. Ada di sana Yus bin Hadad saudara ya, raja yang tidak takut Tuhan. Padahal kalau pada ayat-ayat sebelumnya, dia berperang melawan Ethiopia, dia menang. Dia berperang melawan Libya, dia menang. Kerajaan-kerajaan yang besar. Karena apa? Karena Tuhan menyertai, karena dia mencari pertolongan Tuhan. Tetapi di terakhir dikatakan pada waktu saudaranya saudara ya, itu Raja Baesa saudara. Kalau kita lihat saudara di ayat yang pertama, firman Allah katakan gini saudara, pada tahun ke-36, berarti 3 tahun sebelum tadi, tahun ke-39. Dalam ayat yang pertama, pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Ini saudaranya saudara ya, kerajaan Israel dari Daud, Salomo, dan terpecah menjadi dua kerajaan ya, kerajaan selatan, kerajaan utara ya, Rehabiam, Yerobeam. Dan saudara ini Raja Baesa dan Raja Asa ini, itu mereka itu masih keluarga saudara. Kalau saudara kita lihat, itu Raja Baesa, Raja Israel itu dia tidak langsung berperang, tidak langsung berhadapan saudara. Dia perkuat itu Rama, dia tutup itu akses, karena itu lalu lintas untuk pergi ke Yehuda. Dia tutup itu suplai makanan, dia tutup itu perjalanan ke sana supaya menjadi lemah ini Raja Yehuda. Dalam keadaan seperti itu, firman Allah katakan bahwa Raja Asa itu tidak mencari pertolongan Tuhan. Saya akan bicara pada saat ini saudara untuk beberapa waktu ke depan saudara ya.
mengandalkan Tuhan mendatangkan kesembuhan, berkat, dan keselamatan. Kalau kita lihat saudara, waktu dia dalam keadaan terdesak, dikatakan dia mengeluarkan emas, perak yang ada di rumah perbendaharaan rumah Tuhan dan rumah perbendaharaan istana, dia keluarkan. Dan dia datang kepada Raja Ben-Hadad, Raja Aram di Damsyik, sekarang Syria ya, negara modern. Lalu dia bawa, ini emas, ini perak, tolong saya, bantu saya. Dan benar saudara, itu Raja Ben-Hadad tolong saudara, berperang melawan Raja Israel, Baesa, menang, dapat pertolongan. Dan pada ayat yang ke-7, pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu saudara ya, nabi ya, pesuruh Tuhan, hamba Tuhan. Datanglah Hanani pelihat itu kepada Raja Asa Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya, bersandar kepada Tuhan. Sebelumnya saudara, Raja Asa itu mengandalkan Tuhan. Dia berperang melawan Ethiopia, menang karena Tuhan beserta, karena dia meminta pertolongan Tuhan, melawan Raja Libya, melawan tentara-tentara yang berkereta saudara. Dia menang. Tetapi kenapa saudara dia berubah setia saudara? Kita lihat tadi, melawan saudaranya saudara, Raja Israel. Dia minta tolong kepada Ben-Hadad, Raja Aram. Dan Hanani, pelihat hamba Tuhan itu datang menegur saudara. Tetapi lihat ayat yang kita baca, ayat yang ke-10, bukannya terima itu firman, terima itu kata-kata Tuhan lewat pelihat, lewat nabi, lewat hamba Tuhan. Ayat 10, maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkan ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Karena yang tadi dikatakan, kamu enggak andalin Tuhan. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang daripada rakyat. Raja punya kuasa yang mutlak. Setiap keluar dari mulutnya adalah undang-undang. Walaupun itu pelihat Tuhan, hamba Tuhan, nabi, dia bilang masukkan di penjara. Dikatakan bahkan rakyat yang lain menjadi korban saudara. Sesudah itu ayat yang ke-12 yang kita baca tadi, Asa mendapatkan sakit di kakinya, makin parah karena dia makin jauh kepada Tuhan. Dia meninggalkan pertolongan Tuhan, dia lupa kebaikan Tuhan, dia lupa bahwa Tuhan menolongnya, dia lupa bahwa Tuhan membelanya, Tuhan memberikan kemenangan, dia lupa. Firman Allah katakan saudara, bahwa orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan saudara. Di dalam Roma pasal ke-10 ayat yang ke-13. Roma pasal 10 ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Katakan bersama, akan diselamatkan. Kita yang berseru, kita yang memuji Tuhan, kita yang menyembah Tuhan, pada saat
saat ini akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Kalau Tuhan selamatkan, kesembuhan terjadi. Amin. Berkat pasti melimpah dalam kehidupan kita. Asa yang sudah diberkati luar biasa, emas perak ada padanya, saudara, karena dia mengandalkan Ben-Hadad, mengandalkan raja yang lain, tidak datang kepada Tuhan, akhirnya harus keluar tergerus. Bahkan bukan cuma perbendaharaan kerajaan istana yang habis, perbendaharaan rumah Tuhan dikatakan itu diangkut, itu emas diangkut, itu perak, bawa kepada raja. Kalau dia, saudara, mengikuti kata si pelihat itu, kalau kamu andalkan Tuhan, minta pertolongan seperti yang sudah-sudah, kamu menang lawan Ethiopia, kamu menang lawan Libya dengan keretanya berkuda, kamu menang dengan tentara yang besar karena Tuhan beserta. Itu emas perak nggak harus keluar, nggak harus habis, tetap ada di istana, tetap ada di rumah Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita saat ini diperhadapkan dengan persoalan seperti ini, kita ingat dulu Tuhan sudah tolong kita. Amin. Tuhan sudah sembuhkan kita. Untuk gereja pelayanan tempat ini, Gria 50 ya, 50 Pantekosta ya, hari kelima, hari ketuaan Roh Kudus. Saya, saudara, melihat, saudara, saya ngikutin terus di Facebook siaran langsung, saudara. Di YouTube sekarang sudah dimuat, saudara ya, GPD Gria 50. Saya pulang sama istri tanggal 27 Desember, habis ibadah tahun baru kita tidak ada, saudara, pulang bawa kendaraan, sudah saya ikut sampai ke Belege, ke Lagu Boti, kampung istri saya, saudara. Bawa mobil 1880 kilo, saudara, nyetir sendiri, saudara. Cuma ngandalin map, saudara. Masuk di jalur tengah, saudara. Ikut di hutan, tahu daerah sana, gunung tua itu, saudara, jalan yang rusak, saudara, monyet loncat-loncat, saudara. Anak saya buka jendela, tuh dia masuk, saudara. Dia itu cari jalan yang singkat dari map, tapi ternyata motong hutan, saudara ya. Di situ, saudara, apa lagi? Nggak ada bus ketemu, nggak ada. Ini ada mobil-mobil yang lewat, mobil-mobil itu, saudara, yang Pajero, Fortuner. Waduh, hanya kita yang Avanza ini yang lewat, saudara. Ada beberapa kilo itu, saudara, yang itu. Saya, saudara, selagi ada signal, saudara, putarnya, saudara, ya khotbah ini, saudara, termasuk ya ini Gria 50, walaupun di sana, saudara ya, kita, saya bilang sama tante, ini makin memberkati pelayanan GPD Gria 50, saudara. Seluruh dunia, saudara, bisa nonton ya, saudara, kita ada di mana bisa nonton, saudara ya, kita bisa lihat, saudara, keadaan yang terjadi, saudara. Tuhan sudah tolong sebelumnya, kenapa sekarang kita harus berpaling? Kita tetap mengandalkan Tuhan, amin. Jemaat Tuhan yang ada di GPD Gria 50 pasti senantiasa mengandalkan Tuhan, amin. Saudara, kita ingat, saudara, Tuhan dulu di masa susah, di masa sulit, waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan sembuhkan, Tuhan buka usaha kita, Tuhan buka jalan kita, bahkan yang sudah tertutup jalan. Seperti orang Israel ada di depan laut Abraham, di belakang tentara Mesir. Mau apa, saudara? Tinggal berseru. Musa bilang tenang ya. Ada Tuhan yang pukul air terbelah, yang tidak ada jalan dibukakan jalan, amin. Dan mereka tenang, saudara. Tuhan tolong ingat. Dengan keadaan seperti ini ya, saya katakan ya tadi, nggak terasa sudah setahun sudah, saudara, masa susah, masa sulit, saudara ya. Sekarang, saudara, saya cerita sama tante, ada beberapa teman kita ya, teman saya yang baik, saya bilang, kok sekarang nggak ibadah lagi? Aduh, kita kan bayar itu restoran bayar tuh, itu udah bayar 1 tahun puluhan juta. Kalau diharapkan itu sudah kontrak rokok, sekarang
60-70 juta. Udah bayar nggak dipakai setahun, saudara. Mau kumpul lagi, akhirnya apa? Kembali ke rumah, online saja. Cuma ikuti. Belum bisa ibadat terbuka, padahal sudah diperbolehkan, saudara. Tapi untuk memulai, kalau waduh, ini GPD Gria 50, saudara ya. Kalau jemaatnya banyak ya, harus 2 sesi, saudara. Puji Tuhan, haleluya, saudara. Kami pun ya di perumahan VIP, saudara ya, saya bilang kita nggak banyak ya, 20 orang sekali atur masih cukup, saudara, nggak perlu 2 kali sekali. Saudara, di COVID ini, saudara, ada yang pulang ke Jawa karena sudah kerjaannya udah berhenti, bilang ada ladang, ada sawah banyak di sana, mereka pulang ke Temanggung, saudara ya. Ada berapa keluarga, saudara, ada yang pulang ke Manado, saudara ya, karena ada yang pulang ke Makassar, saudara ya, buka rumah makan di sana, saudara, di itu ya. Puji Tuhan, saya saudara tetap komunikasi gimana di sana, kita tetap setia, Om, kita tetap ibadah. Puji Tuhan, saudara ya. Yang tinggal jemaat-jemaat yang sudah usia, saudara, sampai sekarang sudah setahun lebih, ada yang belum datang, saudara, belum datang ibadah. Saya cuma via udara, saudara ya, mereka ngikutin ya, saudara. Tapi sampai saat ini, saudara ya, mulai dari COVID itu ibadah terus, tidak pernah berhenti, saudara. Karena kalau ya ada itu pun yang lihat, saudara ya, tidak terlalu ramai, saudara, tidak terlalu ramai ya. Kalau di sini ya memang harus dibagi, kalau sekali ya udah banyak, udah padat ya, udah di itu ya. Puji Tuhan, saudara. Mari, saudara, jemaat Tuhan yang ada, saya katakan, saya bicara tentang mengandalkan Tuhan, mendatangkan kesembuhan, amin. Mengandalkan Tuhan, mendatangkan berkat, amin. Mengandalkan Tuhan, mendatangkan keselamatan. Itu yang ayat yang kita baca tadi. Siapa yang berseru? Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita baca di Injil begitu banyak, saudara, orang yang sakit, orang yang kerasukan setan. Yesus katakan, pergilah dengan selamat. Bukan cuma kesembuhan yang terjadi, tapi pemulihan kehidupan, pemulihan dalam kehidupan kerohaniannya. Dosanya diampuni, sakitnya disembuhkan, dan dia mendapat keselamatan, tinggal bersama dengan Tuhan, saudara. Kalau Tuhan sudah panggil, saudara, ini sudah menjadi berkat kita, saudara. Ada begitu banyak, saudara ya, krisis yang terjadi sekarang, saudara ya. Orang, saudara, untuk bepergian, saudara, harus ikut swab antigen, harus di rapid ya, nggak berlaku sekarang, udah naik lagi kelasnya, saudara. Ada tambahan, saudara. Begitu banyak, saudara, bisnis-bisnis yang tertunda, saudara. Ya, begitu banyak usaha yang mandek sekarang, saudara ya. Keadaan sekarang, saudara ya. Jangankan, saudara, kalau di negara luar, saudara, kita baca, kita itu, saudara, lebih parah, saudara, dari kita, saudara ya. Negara maju pun, di Brasil, saudara, ada Amerika Latin sana, saudara, itu sampai, saudara, pemerintah putus asa mau angkat tangan, saudara. Bagaimana mau atasi ini? Sulit memang, saudara. Itu kenyataannya. Tapi bagi kita yang berseru kepada Tuhan, bagi kita yang mengandalkan Tuhan, firman Allah katakan bahwa akan diselamatkan. Yakin, saudara, percaya, saudara, setelah keadaan ini selesai, Tuhan akan memulihkan orang-orang yang mengandalkannya, saudara ya. Usaha yang tertutup jalan akan dibukakan jalan, saudara ya. Apa yang kita lakukan tadinya terhenti, Tuhan akan buka jalan. Kita akan berjalan terus, kita akan melihat pertolongan demi pertolongan. Jangan, saudara, ambil contoh seperti Raja Asa. Dia lupa, dan firman mengatakan apa? Makin parah. Justru di keadaan seperti ini, kita harus datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita makin setia. Ada di jemaat kami, saudara, dia bilang begini, Om, saya nggak ibadah dulu, Om. Kenapa? Saya nggak ada persembahan. Saya bilang, istri saya bilang,
kamu ngomong, ya namanya. Sampai ditiadakan saudara, ya enggak di itu saudara. Jadi bukan ditiadakan saudara, maksudnya orang ya kalau ada bawa saudara ya di itu ya, di itu. Atau terus saya putar saudara, saya sebelum kamu datang saja, kamu datang, saudara. Datang saudara, saya sudah itu saudara siapin di luar, saya kasih saudara. Itu minggu depan dia bilang, oh saya nggak ibadah, kenapa? Ini PLN mau datang, putus listrik saya. Udah 3 bulan nggak bayar saudara. Apa yang ada saya sama berkat, saya bilang, kamu ada rekening masih? Oh masih hidup, kayaknya masih hidup. Sudah dipotong-potong itu udah nggak ada. Saya coba, oh iya masuk saudara. Udah bayar kok itu. Bukan cuma listrik, air juga saudara. Bayar saudara. Itu keadaan sekarang saudara. Saya bilang kamu setia saja kepada Tuhan. Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti akan buka jalan. Iya. Kalaupun nggak harus mati itu jangan jadi alasan. Tapi saya yakin saudara, masa paling kecil mata uang berapa saudara yang layak bawahnya sudah 2.000 ya, yang kertas ya saudara. Kalau udah ini kita di sekolah kita terus susah saudara. Yang sekarang kalau gope cepet saudara, gope masih orang ambil, kita belok di situ. Nah ada yang nungguin, kalau cepet itu dia kelempar jalan saudara ya. Dulu cepet saudara, bentar. Saya itu saudara. Jatuh saudara waktu itu terus dia bablok menggelinding ke depan saudara. Oh Tuhan. Ya terus tenang terus dia putar. Punya siapa ini? Itu saudara sekolah kitab di Sulawesi Tengah saudara, hingga datang pos saudara. Ya kan seperti itu saudara, tapi sekarang ya enggak lagi saudara. Ya. Tahun 1994 itu besar saudara. Ya, beli beras masih berapa ya kursinya semua itu ya. Tapi yang lain saudara sudah gope waktu itu ya. Masih ada yang 500 yang gambar monyet. Yang itu saudara. Itu saudara kalau mengingat, aduh, itu ya pada masa. Nah, tapi saya percaya saudara ya. Ini saya sudah 23 menit nih selesai. Mari saudara. Yang tidak baik jangan kita contoh. Raja Asa sudah ditolong oleh Tuhan. Pada akhirnya di akhir hidupnya dia tinggalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan Tuhan lagi. Jangan ikut seperti itu. Tapi mari kita orang yang percaya, kita senantiasa saudara. Padahal nenek moyangnya Raja Daud dikatakan waktu dia mau berperang, dia selalu tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Oh Tuhan bilang, kamu itu berperang. Dia sudah menang, dia tidak pakai pengalamannya, dia tanya lagi Tuhan. Ini tentara Filistin sudah datang menyerang, apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang, kamu buat gerakan melingkar. Dia tetap andalkan Tuhan, cari pertolongan Tuhan. Kita yang ada umat Tuhan, jemaat GPDI Gria 50, kita andalkan Tuhan, amin. Kita berseru kepada Tuhan, dan firman Allah katakan, Dia akan menyembuhkan kita, katakan amin. Dia akan memberkati kita, Dia akan menyelamatkan kita. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bangkit berdiri semua. Sudah bela kita selama ini. Sejak muda kita sudah mengandalkan Tuhan. Sejak muda kita telah menerima banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Sampai saat ini kita harus berkata, Ebenezer, Tuhan sampai saat ini Tuhan menolong kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Andalkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Minta terus pertolongannya, pertolongan Tuhan dalam keadaan situasi apapun. Di keadaan sulit kita harus berseru kepada Tuhan, dan firman katakan Dia akan menyelamatkan kita, keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan
diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Setiap umat-Mu yang ada saat ini Tuhan, kami yang beribadah, kami yang memuji menyembah nama Tuhan, kami yang mendengarkan kebenaran firman Allah, Tuhan sudah berkati, amin. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah sembuhkan yang sakit, Tuhan sudah pulihkan kelemahan-kelemahan tubuh kami. Tuhan buka jalan bagi yang tertutup jalan. Tuhan bela senantiasa umat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa. Terima kasih banyak Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala puji, hormat hanya bagi nama Tuhan. Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Glory bagi nama-Mu, glory bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami pulang dengan bawa damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan, berkat melimpah akan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Roh Kudus. Semua yang beribadah, yang mendengar firman sudah diberkati oleh Tuhan. Engkau telah Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita bagi kami semua. Terima kasih Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Segala hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Kita semua yang percaya, yang berkati, sama-sama katakan amin. Saya kembali kepada worship kita. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan. Saat pagi hari ini kita diajarkan, kita diberikan wejangan oleh Tuhan sendiri bahwa kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Karena kita percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan keselamatan, berkat keselamatan yang terutama dalam hidup kita. Kita boleh merenungkan siapakah kita 10-20 tahun ke belakang. Kalau sampai saudara bisa berdiri pagi hari ini tempat ini, karena Tuhan Yesus yang bekerja bagi hidup saudara. Bersyukur kepada Tuhan. Bahkan Raja Daud dengan penuh kata-kata yang luar biasa, ya, dia boleh bilang bahwa Dia yang mengampuni segala kesalahan kita, Dia yang menyembuhkan segala penyakit kita, Dia yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Untuk itu kita terus memuji Tuhan dan jangan pernah lupakan kebaikan. Puji Tuhan, kita memberikan persembahan yang kedua untuk Tuhan. Kita mau bergirang karena kebaikan Tuhan Yesus Raja segala raja. Girang-girang, ada girang besar. Amin. Haleluya. Girang-girang, ada girang besar. Sukacita, ada suka besar. Girang-girang, ada girang besar. Sukacita, ada suka besar. Yesus kami, haleluya.
Pengumuman untuk ibadah di minggu depan, persiapkan dengan sempurna, siapkan latihannya yang baik. Ya, seperti kata Pak Mini tadi bahwa Tuhan itu sangat rindu ketertiban, sangat ingin umatnya tertib, disiplin, itu bagus ya. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati pagi hari ini dalam ibadah kita, amin. Mari saya undang semua untuk berdiri, kita mau mengangkat pujian penyembahan kita untuk menutup ibadah kita dengan hormat. Nanti Bapak Pendeta Khalid untuk memimpin doa. Kita akan pujian penyanyi Hosana. Nanti aja. Yang pertama pagi hari ini, sama-sama kami bilang terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Kami sudah dengar firman-Mu yang begitu indah, bagaimana Raja Asa menderita sakit yang begitu parah, tapi dia meninggalkan Tuhan. Tapi pagi hari ini kami semua pagi ini kami mau mengandalkan Yesus dalam hidup kami. Kami mau tetap kuatkan, kami tetap maju terus di dalam Tuhan, karena Yesus beserta dengan kami. Hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman, pakai dia terus dengan heran, baik dalam penggembalaan dia, dalam penginjilan dia. Tuhan memberkati dia, berkati keluarga dia, berkati seluruh sidang jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan, setiap pengorbanan umat-umat-Mu pagi hari ini, seberapa besar yang kami sudah berikan demi pekerjaan-Mu yang ada. Tuhan tilik dari maha tinggi, Tuhan buka tingkap-tingkap langit-Mu, Tuhan curahkan berkat bagi kami semua, terutama usaha mata pencarian umat-umat-Mu. Apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka kerjakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, turunlah berkat bagi setiap umat-umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa buat Ibu Gembala kami di tempat ini. Tambah-tambahkan kesehatan bagi dia, terutama urapan yang baru dari Tuhan. Karuniakan bagi Ibu Gembala kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pakai dia terus dengan heran. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah,
Tuhan campur tangan tugas-tugas mereka, biar mereka selalu ada roh hikmat, terutama sekali roh takut akan firman-Mu. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpin setiap perjalanan kami, baik kami yang berjalan kaki, berkendaraan umum, berkendaraan pribadi. Hindarkan kami dari segala kuasa kegelapan mara bahaya dalam nama Yesus. Hancurkan semua itu dengan kuasa-Mu. Kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan segala selamat, dan berkat-berkat ini kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sempurnakan ibadah kami pagi hari ini, dan kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Kita mau angkat kedua belah tangan kita. Kekasih-kekasihku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan, serta berkat-berkat yang indah daripada Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus yang selalu setia menyertai kita sekalian, mulai pagi hari ini, malam hari, besok hari, bahkan sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Puji Tuhan, kesan saya beribadah bahkan melayani di tempat ini, GPDI Gria 50 Medland Tambun. Saya sangat terkesan ya, antusiasnya jemaat ya dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, para pelayan-pelayan yang ada begitu bersemangat ya untuk membawa menuntun dalam ibadah yang ada, dalam pujian, firman, praise and worship-nya luar biasa. Untuk penata layanan semua salut ya, bagus. Saya setahun yang lalu pernah datang, sekarang berbeda, udah lebih maju, lebih dinamis lagi. Tentu semuanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Untuk kedepannya ya, saya sebagai hamba Tuhan ya, untuk pelayan-pelayan jemaat Tuhan yang ada ya, ini sudah bagus, tentu akan lebih lagi ditingkatkan ya. Tadi juga disinggung tentang kedisiplinan ya, semua harus di Tuhan kita, Tuhan yang teratur, Tuhan yang disiplin. Kalau itu semua seperti sekarang sudah ditata dengan baik, puji Tuhan, ke depan jemaat Tuhan ya, gereja yang ada, jemaat GPDI Gria 50 Medland Tambun akan semakin diberkati, banyak jiwa yang akan datang, nama Tuhan akan dipuji, dipermuliakan. Puji Tuhan, God bless.